Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Di sini kami kelompok satu akan membahas terkait modal sosial yang ada di Indonesia. Mungkin sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok satu. Yang pertama itu ada Indira Safirani, yang kedua itu ada Resti Anggita, yang ketiga ada Pratidina, yang keempat ada Agung Anugraha, yang kelima ada Imam Fadilah, dan yang keenam ada Wisnu Dwi Handoko. Mungkin selanjutnya kita akan mengarah kepada pendahuluan terlebih dahulu. Bisa next. Oke, jadi modal sosial itu merupakan sebuah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Ketahanan ekonomi masyarakat akan dapat dicapai melalui strategi modal sosial. Modal sosial akan memberikan kekuatan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit melalui implementasi norma-norma kolektif yang dapat menumbuhkan kepercayaan di antara anggota masyarakat sehingga jaringan sosial tersebut bisa dapat terbentuk. Kemudian modal sosial itu dapat memberikan kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat. Konsep ini dilakukan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk saling memenuhi kebutuhan, namun tetap dalam kawasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, atau saling berdekatan. Sebagai contoh, dari segi ekonomi, masyarakat saling berkolaborasi untuk menghasilkan barang-barang produksi sendiri yang berkualitas dengan menjaga harga yang normal pada umumnya. Target pasar dari aktivitas produksi ini adalah masyarakat di sekitarnya sendiri, sehingga ini akan memunculkan jaringan dan rasa kepercayaan yang kuat antar sesamanya. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk modal sosial. Nah, menurut James Coleman sendiri mengidentifikasikan ada 3 bentuk modal sosial. Yang pertama ada kapital sosial terkait, yang kedua ada kapital sosial terurai, dan yang ketiga ada kapital sosial bersama. Nah, kapital sosial terkait ini melibatkan hubungan kuat di antara individu dan kelompok yang serupa, seperti keluarga atau teman terdekat. Ini memberikan dukungan emosional dan sumber daya dari kelompok. Nah, yang kedua ada kapital sosial terurai. Kapital sosial terurai ini merujuk pada hubungan yang menghubungkan individu atau kelompok dengan lembaga dan organisasi eksternal, seperti pemerintah atau bisnis. Ini membantu dalam mengakses informasi dan sumber daya dari luar kelompok. Nah, yang ketiga ada kapital sosial bersama, artinya adalah menghubungkan individu dan kelompok dengan kelompok individu dan dengan kelompok dengan orang-orang dari berbagai latar belakang atau kelompok yang berbeda. Ini mempromosikan keagamaan, inklusivitas, dan koneksi antar kelompok. Next. Mic-nya. Saya ulangi lagi, faktor modal sosial di Indonesia. Faktor modal sosial di Indonesia melibatkan hubungan antara individu, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi dalam masyarakat. Hal ini termasuk di sebuah solidaritas sosial, kebersamaan, dan kepercayaan antar warga yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Salah satu contohnya bisa lihat seperti dari kebersamaan masyarakat, lalu ada kepercayaan antar individu, lalu ada partisipasi masyarakat, ada keragaman budaya, solidaritas sosial, dan juga norma dan nilai budaya. Next. Hambatan modal sosial di Indonesia terdapat berasal dari beberapa faktor. Modal sosial adalah konsep yang mencakup jaringan sosial, norma, dan nilai yang memungkinkan kerjasama dan koordinasi di antara individu dan kelompok. Berikut beberapa hambatan modal sosial di Indonesia. Yang pertama, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat menjadi hambatan utama untuk pengembangan modal sosial. Jika ada kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dapat menghambat ketidaksetaraan dan ketidakkepercayaan masyarakat. Terus keragaman budaya, meskipun keragaman budaya adalah kekayaan Indonesia, namun keragaman ini juga dapat menjadi hambatan dalam bentuk modal sosial yang kuat. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menghambat komunikasi dan kerjasama antar kelompok. Next, ada kondisi geografis, struktur geografis Indonesia, terutama karena kepulauan yang besar, dapat menjadi hambatan untuk terbentuknya jaringan sosial yang kuat antara berbagai wilayah. Terkadang akses terbatas dapat membatasi pertukaran informasi dan kerjasama. Selanjutnya ada kurangnya kesadaran masyarakat. Jika masyarakat tidak menyadari pentingnya modal sosial atau tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana membangunnya, maka itu dapat menjadi hambatan. Pendidikan dan kesetaraan masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan kepercayaan saling memainkan peran penting. Yang selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sosial baik itu konflik antar kelompok atau kelompok internal dalam masyarakat dan merusak model sosial, konflik dan menghancurkan kepercayaan, memecah belah komunitas dan menghambat kerjasama. Selanjutnya ada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Ketidaksetaraan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pembentukan modal sosial. Ketidakpastian ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan sulit untuk membangun hubungan sosial yang kuat. Selanjutnya ada yang terakhir, keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan dapat menghambat interaksi dan pertukaran informasi antar individu dan kelompok. Selanjutnya ada dampak modal sosial pada pembangunan usaha di Indonesia. Dampak modal sosial pada pembangunan usaha di Indonesia itu sangat signifikan. Karena modal sosial mempengaruhi perilaku kewirausahaan dan kesuksesan usaha, modal sosial juga dikenal sebagai sosial kapital, melibatkan norma sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak modal sosial pada pembangunan usaha di Indonesia, yaitu adanya pengaruh pada perilaku kewirausahaan. Modal sosial mempengaruhi bagaimana pelaku usaha mikro kecil menengah dan usaha rumah tangga menjalani usaha mereka. Sebagai contoh, keyakinan dalam lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya, serta indikator sistem kepercayaan dan ideologi berpengaruh terhadap perilaku kewirausahaan. Kedua, ada pengaruh pada kesuksesan usaha. Modal sosial berkorelasi dengan kesuksesan UKM yang menunjukkan bahwa jaringan sosial dan kepercayaan masyarakat mempengaruhi kesuksesan usaha. Jaringan sosial dan kebutuhan sosial memainkan peran penting dalam membantu UKM mengakses sumber daya, keringanan, dan pasar. Yang ketiga, ada pengaruh pada inovasi dan kreativitas. Pelaku usaha yang memiliki modal sosial yang baik akan lebih mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini terlihat dalam penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku oportunistik dan penggunaan modal sosial yang tidak jujur dalam kegiatan ekonomi dapat menghambat kesuksesan usaha. Keempat, ada pengaruh pada pembangunan ekonomi. Modal sosial juga mempengaruhi pembangunan ekonomi secara langsung. Studi di Kabupaten Kepulauan Talaut menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, modal sosial memiliki peran penting dalam pembangunan usaha di Indonesia karena mempengaruhi perilaku kewirausahaan, kesuksesan usaha, inovasi, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terlibat dalam pembangunan usaha untuk memperhatikan dan meningkatkan modal sosial serta menjaga kepercayaan dan jaringan sosial yang efektif. Next. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah modal sosial yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modal sosial
Oke, selanjutnya adalah manfaat modal sosial di Indonesia ya. Yang pertama itu jelas memperkuat jaringan komunitas, di mana ketika dari suatu komunitas itu mendapatkan modal sosial yang tinggi, otomatis di situ hal yang pasti muncul adalah jaringan komunitas itu dapat kuat gitu lah ya, tinggi gitu. Maksudnya ketika seorang modal sosial itu tinggi, otomatis jaringan komunitasnya juga tinggi kayak gitu. Nah, di sini ada turunannya juga. Yang kedua yaitu meningkatkan solidaritas sosial. Ketika suatu modal sosial itu dalam suatu komunitas atau suatu organisasi, kita ambil contoh misalnya organisasi kemahasiswaan kayak gitu, otomatis dalam internal organisasi dan komunitas tersebut perkara solidaritas sosialnya itu naik gitu, tinggi gitu kan. Otomatis meningkat juga kayak gitu. Yang ketiga itu mendukung pembangunan ekonomi lokal. Ini jelas ya, karena emang suatu NGO atau suatu organisasi atau suatu komunitas itu ketika modal sosial tinggi, otomatis itu organisasi tersebut atau komunitas tersebut itu menjadi suatu komunitas yang baik, menjadi komunitas yang bagus. Otomatis ketika menjadi suatu komunitas yang bagus, itu akan meningkatkan perekonomian lokal juga diharapkan kayak gitu ya. Cuman emang ini suatu hal yang ya bisa terjadi atau bisa nggak terjadi kayak gitu sih. Yang keempat itu adalah memfasilitasi pertukaran pengetahuan serta sumber daya antar individu dan kelompok. Ketika ya inilah salah satu contoh lagi di mana ketika suatu modal sosial itu naik, suatu modal sosial itu diterapkan gitu ya dalam suatu komunitas, otomatis setiap anggota komunitas tersebut atau setiap orang-orang yang ada dalam komunitas tersebut dapat memiliki pertukaran pengetahuan yang baik gitu kan dalam dalam eh, dalam berdinamika dalam organisasi tersebut, baik itu antar individu, baik atau itu antar kelompok kayak gitu. Itu manfaat dari media sosial. Oke, next. Oke, baik. Mungkin untuk merangkum dari apa yang telah disampaikan teman-teman, saya akan membacakan sedikit kesimpulan ya. Jadi dari apa yang telah disampaikan teman-teman terkait bentuk-bentuk, faktor-faktor, kemudian hambatan hingga dampak dan juga manfaat dari modal sosial yang ada di Indonesia, kita dapat memahami bahwasannya modal sosial itu akan memberikan sebuah kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat. Nah, hal ini juga yang kemudian dapat memunculkan jaringan dan rasa kepercayaan yang kuat antar sesama. Hal ini juga akan mendorong masyarakat untuk semakin kreatif dalam berinovasi karena terdapat peluang dalam melakukan bisnis-bisnis tertentu. Nah, hal ini yang kemudian harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melihat celah-celah yang mana yang bisa kemudian mereka manfaatkan. Mungkin kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.